warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan mensosialisasikan paket modul 1 dari program pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti selama 2 bulan kemarin. Nah, sebelum kita mengikuti acara ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dan kita arahkan perhatian untuk fokus belajar serta menghadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan bijaksana. Paket modul 1 ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, pendekatan inklusi apresiatif atau IA. Dan yang keempat, budaya positif. Nah, tujuan pendidikan nasional kita saat ini adalah utamanya mencetak pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila memiliki 6 kriteria. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan juga. Nah, ini semua adalah karakter dari siswa yang diinginkan oleh pendidikan nasional kita saat ini. Nah, modul yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 6 dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan itu menuntun. Yang kedua, bukan tabula rasa. Yang ketiga adalah pendidikan itu kita diibaratkan sebagai seorang petani. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, kodrat anak. Dan yang terakhir adalah pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan bersifat menuntun adalah dari maksud pendidikan adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Di sini tugas seorang pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksud dari kalimat ini adalah kita sebagai guru harus mampu untuk mengenali apa potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik kita. Tuhan menciptakan anak-anak bukan tanpa kelebihan. Dari lepas itu, tugas kita sebagai guru adalah menuntun untuk tumbuh kembangnya kelebihan-kelebihan itu agar nantinya dapat bermanfaat bagi mereka di masa yang akan datang, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana cara kita melakukannya? Nah, Bapak Ibu semua tentu sudah paham dengan slogan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing arsa sung tulodo, ing madya mawon karsa, dan yang terakhir ada tut muri handayani. Nah, kita sebagai guru, maksud yang pertama ini adalah ing arsa sung tulodo. Di depan anak-anak kita harus mampu menjadi teladan atau tulodo yang baik bagi anak-anak kita. Yang kedua, ing madya mawon karsa. Di tengah kita mendorong kemampuan atau memberikan motivasinya. Tugas guru selain memberikan contoh juga memberikan motivasi atau kemauan bagi anak-anak sehingga dapat bermanfaat mampu mengembangkan apa yang mereka miliki dan dapat berguna di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada kuliah handayani. Di sini adalah di belakang kita memberikan dorongan atau memberikan manfaat. Nah, tugas guru selain memberikan motivasi juga memberikan dorongan dan memberikan manfaat pada siswa-siswanya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Teori tabula rasa ini dikemukakan oleh John Locke yang menyampaikan bahwa anak didik diibaratkan sebagai selembar kertas kosong di mana kita sebagai guru bisa mencoret-coretinya sesuai dengan kemauan guru kita. Tapi ini bertentangan dengan teori John Locke menurut Ki Hajar Dewantara. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Akan
Akan tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis-garis kamar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sini setiap anak dilahirkan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan apa yang menjadi kelebihan siswa tersebut agar dapat berguna bagi mereka dan menghapus atau tetap menyamarkan kekurangan mereka baik dari sifat ataupun pendidikan mereka. Selanjutnya, nah kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung. Di sini pendidik diibaratkan sebagai petani jagung karena kalau kita menanam jagung, jangan kita berharap akan tumbuh buah mangga atau buah apel. Kalau jagung nantinya yang kita panen adalah jagung juga. Di sini sama dengan anak kita di sekolah. Kita mendidik anak A nantinya juga akan menjadi A di masa yang akan datang. Tidak mungkin A akan berubah menjadi B atau C. Yang bisa kita lakukan apa? Kalau di petani kita memperbaiki kondisi tanahnya. Yang kedua, memeliharanya, memberi pupuk, membasmi ulat dan jamur-jamur. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang positif agar dapat tumbuh anak dengan baik dan memberikan nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang baik kepada anak sehingga mereka dapat hidup dengan bahagia di masa yang akan datang. Di sini saya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah bersatunya antara pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga mampu menimbulkan tenaga. Budi pekerti itu adalah ada dua sifat, yaitu lahir dan batin. Budi bersifat batin, sedangkan pekerti itu pelaksanaannya bersifat lahiriah. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu tentu tahu ini adalah seperangkat alat gamelan ya. Seperangkat alat gamelan ini terdiri dari banyak alat. Ada gong, ada kendang, ada sitar dan lain-lain. Alat-alat ini jika dibunyikan secara sendiri-sendiri tentu tidak akan menghasilkan suara yang indah. Akan tetapi jika kita membunyikannya secara bersamaan, secara selaras, maka akan menghasilkan lagu yang indah. Begitu juga dengan pendidikan. Kita tidak hanya mengajarkan ilmu pendidikan saja, akan tetapi kita juga memberikan budi pekerti dan masih banyak hal lainnya. Misalnya adalah kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ialah memerdekakan manusia. Merdeka di sini tidak merdeka yang bebas, artinya anak bisa semaunya sendiri. Tapi merdeka sini adalah anak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di sini tidak terperintah, tetapi juga mampu mengatur dirinya sendiri dan menjaga agar tidak melanggar dari kemerdekaan teman-temannya. Nah, kodrat anak yang kita kenal adalah anak-anak usia kita masih senang dengan yang namanya bermain. Nah, bermain itu tidak hanya untuk anak usia kita saja, tapi di usia SD anak-anak juga masih ingin dan masih senang dengan bermain. Bahkan di usia SMP pun saya mendapat cerita juga seperti anak-anak suka dengan permainannya. Kita sebagai guru hendaknya bisa memasukkan pembelajaran dan permainan sehingga anak-anak bisa merasa senang dalam belajar
merasa semangat dalam belajar. Contohnya ini, dengan permainan congklak kita bisa belajar matematika dan strategi. Begitu juga dengan tebak sodor, kita bisa belajar aturan-aturan dan nilai-nilai. Nilai yang bisa terkandung dari nilai tebak sodor adalah nilai ketangkasan, kekompakan. Itu bisa kita dapat di permainan tebak sodor ini. Yang selanjutnya adalah pendidikan berpihak pada anak. Sebagai guru, kita harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba pada sang anak ini menjadi kontroversi karena kita sebagai umat manusia di Indonesia ini berhamba itu hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi berhamba di sini artinya adalah melayani dengan setulus hati pada anak tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik di sekolah harus mampu menjadi ibu dan bapak bagi anak-anak kita semua. Karena hanya dua orang itulah yang mampu berhamba pada anak dan mampu dengan ikhlas untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebab seorang orang tua atau ibu bapak mempunyai cinta kasih kepada anak yang bisa kita nilai dengan nilai yang tidak terbatas. Relevansi filosofi diajar Bantoro dengan pendidikan saat ini adalah kata menuntun ini itu kita menjadikan anak agar mampu hidup dengan kolaboratif, mampu berpikir kritis, mampu secara komunikatif, kreatif, dan inovatif. Tujuannya, kalau diajar Bantoro adalah selamat bahagia, kalau untuk pendidikan abad 21 ini adalah well-being atau sejahtera lahir dan batin. Ini untuk modul 1.1 saya rasa sudah selesai. Yang selanjutnya adalah modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Ini adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Mandiri artinya senantiasa memotivasi diri untuk melakukan perubahan yang baik serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya, selalu mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas dirinya tanpa perlu dorongan dari pihak lain. Mandiri ini bisa dilakukan dengan kita secara sukarela atau secara mandiri ingin mengikuti suatu pelatihan, mengikuti suatu diklat, tanpa dorongan, tanpa paksaan dari orang lain atau siapa. Nah, kita mengikuti diklat tersebut untuk meningkatkan kemampuan kita. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif di sini mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan, serta terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekelilingnya. Selanjutnya adalah kolaboratif. Di sini seorang guru penggerak harus mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Inovatif, senantiasa mampu memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna, terbuka terhadap gagasan serta ide lain yang muncul di luar dirinya untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah berpihak pada murid. Di sini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama, mengkondisikan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Selanjutnya peran dari guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran.
Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, selanjutnya adalah pendekatan inquiry apresiatif. Nah, pendekatan ini merupakan suatu terobosan baru dari Kementerian Pendidikan untuk mencapai visi dan misi sekolah. Inquiry apresiatif ini adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal-hal positif dalam diri seorang atau organisasi, baik di masa lalu maupun di masa kini atau di masa yang akan datang. Inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendekatan IA ini, atau dalam bahasa Indonesia disebut baja, itu adalah suatu pendekatan yang dimana kita melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Kita melihat dalam diri kita apa kelebihan kita yang dapat kita manfaatkan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendekatan IA ini percaya bahwa setiap manusia, setiap organisasi pasti punya nilai positif yang bisa dikembangkan untuk mencapai suatu keberhasilan. Adapun tahapan-tahapan dari pendekatan ini, yang pertama adalah tahap buat pertanyaan. Bagja ini adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabaran rencana, dan atur eksekusi. Di tahapan buat pertanyaan ini, kita bisa merumuskan pertanyaan untuk menentukan tujuan. Sebagai contoh, apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Di sini kita buat pertanyaan lebih dahulu. Selanjutnya kita ambil pelajaran. Di sini kita mengambil hal-hal positif dari pengalaman. Kita flashback ke belakang, kita ingatkan lagi pembelajaran apa yang kita rasa pernah kita lakukan dan membuat siswa merasa senang dan nyaman. Dan di situ setelah kita menemukan beberapa hal tersebut, kita kuatkan. Oh, ternyata dengan bermain siswa bisa lebih senang dalam pembelajaran. Dengan menggunakan LCD, siswa lebih senang. Nah, itu bisa kita gunakan kembali sebagai strategi untuk mencapai pertanyaan tadi, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, gali mimpi ini kita harus menentukan tujuan kita yang dengan jelas. Contoh tadi, merumuskan visi dengan jelas. Kalau tadi saya menyampaikan pembelajaran, nah di sini visinya adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Adapun langkah selanjutnya adalah menjabarkan rencana. Kita bisa menentukan pihak siapa saja yang mendukung. Kita bisa menentukan apa peran dari pihak-pihak tersebut. Nah, kita masukkan di jabarkan rencana. Setelah itu kita langsung ke langkah terakhir, yaitu atur eksekusi. Nah, di sini kita memutuskan langkah apa yang akan kita lakukan. Nah, langkah tersebut bisa kita ambil dari nomor 4 ini. Nah, dari penjabaran rencana ini kita pilih mana yang kira-kira bisa kita lakukan, mungkin kita lakukan untuk mewujudkan visi kita. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ini yang paling panjang nih menurut saya, tentang budaya positif. Nah, sini ada sedikit pancingan nih, permainan. Nah, ibaratnya kita mempunyai suatu hal yang sangat penting, itu ada di tangan kita, dalam genggaman tangan kita. Nah, ada teman yang ingin membuka tangan kita secara apapun caranya supaya bisa terbuka. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan
terbujuk oleh kekuatan teman kita tersebut, atau kita bisa mempertahankan kekuatan itu. Nah, bisa juga kita merelakan apa yang ada di dalam tangan kita diberikan kepada orang lainnya. Kekuatan-kekuatan dari orang lain yang mencoba membuka tangan kita ini adalah kekuatan faktor dari luar atau eksternal. Sedangkan kesadaran diri kita untuk tetap mempertahankan atau membuka tangan kita itu namanya faktor internal. Budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menemukan motivasi intrinsik atau motivasi internal pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolah. Ini adalah beberapa ilusi yang banyak kita temukan di dunia saat ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini di sini sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid secara sepenuhnya. Setiap murid punya kemauan sendiri, punya keinginan sendiri. Nah, ilusi ini sebenarnya tidak ada. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini juga salah. Tidak semua penguatan itu positif dan efektif. Contoh siswa, saya pernah mengajar salah satu siswa di kelas 3 tahun sebelumnya. Dia selalu ingin mendapat nilai 100. Nah, dia merasa bangga dengan nilai 100 karena setelah dia mendapat nilai 100, dia mendapat pujian. Nah, dia waktu saya minta untuk mengoreksi sendiri, dia membentukkan jawaban sendiri walaupun satu jawaban atau dua jawaban supaya mendapat nilai 100 dan mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, fakta itulah yang saya ambil dan mengatakan bahwa tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Ilusi kritik ini malah bisa membuat melemahkan karakter seseorang. Walaupun kritik itu disampaikan secara halus, akan tetapi jika disampaikan kepada salah satu siswa yang memang punya mental yang kurang atau perasaan yang halus, itu malah justru akan melemahkan karakter yang ada pada diri mereka. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk masanya. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro tadi, bahwa setiap anak bukan kertas kosong yang bisa kita coret-coret dengan sesuka hati kita. Nah, di sini memang anak itu sudah punya kekuatan sendiri, punya bakat sendiri. Nah, tugas kita adalah mengembangkannya, menemukannya dan mengembangkannya sehingga dapat bermanfaat bagi dia di masa yang akan datang. Bila ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini yang diubah bukan sikap dan perilaku kita, akan tetapi cara pandang kita terhadap dunia, terhadap realita atau kenyataan. Nah, di sini adalah perbandingan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Teori stimulus respon yang kita lakukan saat ini adalah memandang bahwa kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol adalah kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Di sini teori stimulus respon menganggap semua orang melihat hal dengan cara yang sama. Akan tetapi teori kontrol memiliki gambaran, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita untuk stimulus respon adalah kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita.
Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap tindakan atau perilaku dari siswa, baik itu perilaku yang positif atau yang negatif, pasti memiliki suatu tujuan. Di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, akan tetapi dari kontrol orang yang berbeda. Hanya diri saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Di sini saya bisa mengontrol orang lain, akan tetapi kembali ke pernyataan yang sebelumnya bahwa diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya nih, kita akan belajar tentang apa itu disiplin. Disiplin yang kita pahami selama ini adalah seperti datang sekolah tepat waktu, menunaikan ibadah dengan tepat waktu, dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Padahal sebenarnya arti disiplin itu bukan seperti itu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri ini mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita anggap benar atau kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri artinya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang bersifat universal. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mungkin kalau saya pribadi masih di nomor 1 dan 2 ini. Kalau untuk pencapaian nomor 3 ini memang perlu untuk kita membuka diri, kita untuk merevisi diri dan meyakini nilai-nilai yang kita anggap benar. Nilai ketiga inilah yang akan kita tanamkan pada diri siswa-siswa kita di sekolah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi, yang ini. Nah, menjadi orang yang mendekat atau menghargai diri sendiri. Inilah yang akan kita tanamkan pada dari siswa kita. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dari ketiga ini, yang memiliki dampak jangka panjang adalah poin yang ketiga ini. Sedangkan yang 1, 2 ini hanya akan bekerja pada jangka pendek. Contoh untuk nomor 1 ini. Ini paling hanya akan berjalan beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah itu mungkin sudah kembali ke diri yang kita yang sebelumnya. Begitu juga dengan nomor 2, nah itu ini mungkin tidak akan bertahan lama. Yang kita tanamkan itu adalah ini, kesadaran diri mereka sendiri untuk selalu berbuat baik, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini kita akan belajar tentang keyakinan keras. Ada peraturan kita harus menggunakan helm ketika naik motor. Ada juga peraturan kita harus menaati 3M, misalkan menggunakan masker dan menjaga jarak. Kira-kira kenapa kita harus menggunakan helm ketika naik sepeda motor?
supaya aman dan selamat. Nah, kenapa kita tidak menuliskan jaga keselamatan Anda ketika berkendara sepeda motor? Nah, itu adalah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan yang ditanamkan dalam nomor 1 ini adalah keyakinan tentang keselamatan. Yang kedua, keyakinan tentang kesehatan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita perlu menanamkan keyakinan, bukan peraturannya. Tetapi contoh nomor 1 lagi, ketika orang tidak memiliki kesadaran akan keselamatan dirinya, pasti akan paham orang polisi. Nah, itu biasanya seperti itu. Jika seorang tidak memiliki kesadaran diri akan keselamatannya, dia akan menganggap enteng peraturan yang dibuat. Begitu juga dengan nomor 2 ini. Ketika dia tidak sadar akan kesehatan diri dan keluarganya, dia pasti akan melanggar aturan ini. Ataupun dia mengikuti aturan ini di waktu-waktu tertentu, bukan sepanjang waktu ini. Di sini dalam bentuk keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif. Contoh di sini keyakinan kelas yang akan kita tanamkan adalah saling menghormati. Kata-katanya bisa guru dan siswa saling menghormati. Nah, dari keyakinan itu penjabarannya banyak sekali. Ada ketika guru berbicara, aturannya guru berbicara, guru mendengarkan. Ingin mengajukan pertanyaan, siswa akan dengar terlebih dahulu. Nah, itu semua memiliki nilai yang sama atau keyakinan yang sama untuk siswa dan guru saling menghormati. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif dengan tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Contoh, kembalikan sesuatu barang pada tempatnya. Nah, itu menanamkan keyakinan kelas pada siswa. Kalau untuk peraturannya banyak, kembalikan buku pada tempatnya, kembalikan apa namanya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh kalau di kelas ya bisa kita terapkan di kelas kita sendiri. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah, di sini dalam membuat keyakinan kelas, peraturan kelas ataupun hal lainnya, kita diminta melibatkan siswa untuk bersama-sama membuat keyakinan tersebut. Hal ini dinilai lebih dapat ditaati oleh siswa karena mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka usulkan kepada guru mereka yang menjadi tata tertib di kelas mereka. Yang kedua adalah bersedia menjadi kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Artinya keyakinan kelas ini tidak bersifat saklek harus 1 semester atau harus 1 tahun, namun bisa berubah-ubah setiap saat tergantung dengan perubahan situasi dan kondisi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih atau ingin diterima. Yang kedua, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Yang terakhir adalah survival atau ingin bertahan hidup. Setiap tindakan anak-anak di sekolah kita pasti memiliki dasar keinginan-keinginan ini. Ingin dicintai, ingin diterima, ingin memiliki penguasaan, ingin bebas, ingin bersenang-senang, dan ingin bertahan hidup. Nah, tindakan siswa kita, baik itu tindakan yang positif maupun negatif, pasti memiliki motif untuk memenuhi kebutuhan ini. Contoh, siswa ingin mendapat nilai bagus akan dipuji. Nah, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu kesenangan atau cinta kasih. Siswa merasa ada siswa ngupas. Nah, ngupas itu temannya itu dia maksudnya ke ingin menguasai orang lain. Artinya motif dasar dia adalah penguasaan. Siswa ingin bebas. Nah, ini motif yang dasarnya adalah kebebasan.
Nah, kita sebagai guru harus bisa mengenali motif dari tindakan siswa-siswi kita. Nah, siswa kok ini mencontek, itu pasti ada motif yang mendasari kegiatan tersebut. Nah, entah itu dia senang karena senang mencontek, atau ingin bertahan hidup supaya mendapat nilai baik, atau ingin penguasaan, merasa dia aku iso ini iso itu acaranya. Dia berkuasa atas teman-temannya. Nah, di sini ada sebagai guru kita bisa menentukan diri kita di posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Setiap posisi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk penghukum, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa bahwa mengatakan sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Nah, ini posisi ini mengangkat bahwa guru selalu benar dan murid selalu salah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Posisi yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya orang pada posisi ini akan menyampaikan dengan halus, akan tetapi kata-kata itu membuat anak merasa tidak nyaman atau merasa tertekan. Di sini bisa dilihat seorang guru bisa mengatakan, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, di sini apabila guru mengatakan ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk pada diri mereka. Mereka merasa mereka mengecewakan guru mereka. Nah, hal ini akan berdampak buruk bagi mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya tambahan juga, posisi teman ini memiliki dua nilai, nilai positif dan negatif. Nilai positifnya adalah guru dan murid memiliki hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Akan tetapi juga mempunyai nilai negatif. Apabila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid yang merasa dikecewakan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, di sini contohnya seorang guru yang sudah dekat dengan siswanya, anak itu tidak mau kalau diajarkan oleh guru lain. Dia maunya dengan guru itu saja, tidak mau dinasihati, tidak mau didekati oleh guru yang lainnya. Nah, ini memiliki dampak buruk dari sifat guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya adalah pemantau atau monitor. Guru dengan posisi kontrol pemantau ini biasanya mengaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada dan konsekuensi apa yang diterima oleh siswa. Di sini biasanya akan mengatakan peraturannya apa, apakah apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, guru di sini posisi ini biasanya lebih mengandalkan data atau perhitungan. Dia lebih mengingat aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya bersama-sama dengan murid, tidak guru yang memutuskan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sebagai seorang manajer, itu kita pasti punya keterampilan sebagai seorang teman maupun sebagai seorang pemantau. Dengan demikian, bisa saja sewaktu-waktu kita kembali ke dua posisi tersebut. Bisa kita kembali ke posisi teman
dan bisa kita kembali ke posisi kontrol pemantauan. Di posisi kontrol manager ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana dengan memperbaiki kesalahan yang ada. Orientasi dari posisi kontrol manager ini adalah mencari solusi, bukan mencari konsekuensi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita menjadi murid untuk dapat mengatur dirinya. Artinya sebagai seorang manajer bukan kita harus mengatur murid sedemikian rupa menjadi siswa seperti itu, akan tetapi kita lebih menanamkan ke diri murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di sini apabila seorang murid melakukan kesalahan, seorang manajer tidak menegurnya di depan siswa-siswanya. Hal itu karena ketika kita menegur murid di depan siswa-siswa yang lain, siswa tersebut akan merasa malu, merasa minder. Dengan posisi manajer ini, kita harus bisa mengembalikan murid tadi ke kelompoknya, ke kelasnya, dan berperilaku lebih baik. Artinya tidak mengulangi kesalahan yang mereka perbuat. Kita dapat melakukan itu dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan menurut Gosel juga di tahun 96, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini digunakan untuk menangani murid yang bermasalah. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari hukuman, namun tujuannya adalah tadi nilai yang ketiga tadi, menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang nilai kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik tadi, tiga ini. Nah, restitusi itu bertujuan untuk menanamkan diri pada siswa untuk menjadi orang yang baik dan menghargai nilai-nilai yang mereka anggap baik. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 5 ini yang tadi ada kesenangan, kebebasan, dan lain-lain itu. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi bersifat menguatkan. Yang kesembilan, fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Adapun tahapan dari restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan tersebut. Tahapan restitusi ini bisa kita gambarkan dalam segitiga restitusi. Restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti bisa pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, di tahap ini artinya adalah kita membuat murid yang bersalah
merasa tidak hanya dirinya yang bersalah dan menumbuhkan kembali semangat yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu bisa juga dengan kita mengatakan apakah tindakan kamu itu benar, tindakan kamu itu salah. Nah, seperti itu namanya menanyakan keyakinan. Dan selanjutnya adalah validasi. Ya. Pertama menstabilitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Tentunya di sini kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di sini kita mencari tahu motif dari perilaku siswa melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu sebagai guru kita mencari tahu dulu motif apa yang mendasari siswa tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Restitusi ini pernah saya lakukan di siswa saya di kelas 3 ketika ada 2 orang siswa yang membobol TK untuk mengambil alat tulis dan mainan di sana. Saya tidak langsung memarahi mereka di depan teman-teman mereka, tapi saya panggil keluar kelas dan saya ajak ngobrol untuk bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Pertama, saya menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu agar dia mau bercerita tentang apa yang dilakukan di TK-nya. Saya mengatakan, wis lapopo, kamu nggak sepenuhnya salah. Nah, sekarang kita dapat tahu apa yang terjadi. Nah, dia menceritakan semua kronologinya dari awal sampai akhirnya. Setelah itu, saya menanyakan alasan kamu berbuat seperti itu untuk apa. Ternyata hanya untuk mengambil mainan, untuk berbuat bermain dengan teman-temannya. Berarti motifnya adalah kesenangan. Nah, di situ saya menanyakan kepada siswa, tindakan itu benar atau salah menurut umum. Dia mengatakan tindakan itu salah, Pak. Nah, kalau salah, kamu mau mengulangi atau tidak? Dia menjawab tidak. Sekarang saya tanya ke siswa tersebut, kira-kira setelah ini kamu mau gimana setelah mengambil barang dari TK? Kamu mau tetap menyimpan barang itu atau gimana? Siswa tersebut menyatakan akan minta maaf ke TK dan mengembalikan barang-barang yang diambilnya ke TK tersebut. Hal itu mungkin kurang keras kalau guru untuk mengatakan seperti itu, tetapi setelah dampaknya setelah itu siswa sudah tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga dia tidak merasa dikucilkan dengan teman-temannya. Artinya dia bisa kembali dengan teman-temannya, kembali beraktivitas secara biasa, tidak diolok-olok temannya, Pak, premarin ini gini, nah, tidak seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.